Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Salam sehat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, langsung saja kita langsung materi hari ini adalah pembelajaran 3 ya. Melanjutkan pembelajaran 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, yang pertama adalah ini dilihat di pojok kiri kanan, di situ ada muatan bahasa Indonesia ya. KD 3.5 dan 4.5. Nah, menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Nah, untuk menggali informasi teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Nanti Pak Egi bacakan ya. Nah, setelah itu catatlah informasi penting dari teks seperti nih ya, catat nih nanti ya, seperti nama peristiwa. Ya, yang nanti nih yang kamu tulis nih nanti nih yang disetorkan ke Pak Egi, kamu tulis nama peristiwa, kemudian tokoh itu pemeran ya. Kemudian tempat dan penyebab terjadinya peristiwa. Nah, itu yang kamu harus tulis nanti. Nah, dengan catatannya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Nah, kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Nanti Pak Egi bacakan ya. Kalau kamu belum paham, silakan untuk dibaca ulang. Tadi awas ya, yang harus kamu tulis adalah nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadi peristiwa. Nah, untuk menggali informasi dari teks lisan. Baik, langsung saja kita lanjut ke muatan IPS ya. Ini masih nyambung dengan muatan bahasa Indonesia tadi. Ini adalah peristiwanya ya. Ini adalah sejarahnya ya. Nah, di sini ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Nih, ada perlawanan pertama, ada perjuangan rakyat Maluku. Nah, tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Nah, kemudian perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun, Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Ya, lanjut. Di sini ada nih perjuangan rakyat Sumatera ya, di sana di Pulau Sumatera. Nah, di Aceh perlawanan dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim Teuku Umar dan Cut Nyakdin. Rakyat Aceh menggunakan teknik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Nah, ini perjuangan rakyat Sumatera ya. Kemudian perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Singsingamangaraja ya. Ke berapa itu? Ke-7 ya. Ke-12 ya. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Yang selanjutnya di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ya, yang sering kita lihat tuh di foto-foto pahlawannya. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Nah, kita lanjut. Perjuangan rakyat Jawa. Di mana Jawa? Di sini ya, di Pulau Jawa. Nah, perjuangan rakyat Jawa di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda.
Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah, ini perjuangan rakyat kita ya, rakyat Jawa nih di Pulau Jawa. Kemudian Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Nah, saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Nah, ini adalah perjuangan rakyat Jawa. Kita lanjut. Nah, kembali perjuangan rakyat Bali. Nah, sekarang sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh insinyur ya, Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849 ya. Kemudian perlawanan terakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga. Nah, ini adalah perjuangan rakyat Bali. Nah, kemudian selanjutnya perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Nah, tahu kan Pulau Kalimantan Selatan? Ya, nih. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Kemudian Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, ini adalah perjuangan rakyat Kalimantan Kalimantan Selatan ya. Nah, kemudian kita muatan PPKN. Nah, di sini nih kita lihat faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Dan kemudian faktor sejarah Indonesia yang adanya pencampuran budaya asing. Kemudian faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Ini muatan PPKN ya, KD 3.3 dan 4.3. Nah, itu ya pembelajaran hari ini, pembelajaran 3 tema 7 subtema 1. Silakan boleh dibaca ulang nih, Pak Igi ulang dari awal, silakan kamu baca ya nih. Dimulai dari perjuangan dimulai dari sini, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, perjuangan rakyat Maluku, silakan dibaca. Nah, kemudian selanjutnya perjuangan rakyat Sumatera, silakan dibaca. Nah, selanjutnya perjuangan rakyat Jawa, silakan dibaca. Kemudian selanjutnya perjuangan rakyat Bali, silakan dibaca. Kemudian selanjutnya perjuangan rakyat Kalimantan Selatan, silakan dibaca. Nah, ini juga faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia, silakan dibaca. Nah, itu ya, silakan kamu tolong simak baik-baik ya, silakan dibaca, jangan sampai lewat ya. Terus semangat belajar, jangan sampai kita bermalas-malasan. Walaupun kita masih daring, tetap belajar yang semangat ya. Silakan absen ketik di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa ini yang tadi Peggy bacakan, kamu jangan lupa catat informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, kemudian tempat dan penyebab terjadinya peristiwa itu ya yang kamu harus catat. Nah, mungkin itu materi hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.